Bunga mawar mekar berseri, harum semerbak di pagi hari. Izinkan saya berdiri di sini menyampaikan presentasi dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Kerajaan Gasib. Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-13, muncul sebuah kerajaan Melayu baru bernama Kerajaan Gasib pada abad ke-14 hingga ke-15. Kerajaan ini dianggap sebagai penerus Sriwijaya dan berlokasi di pinggir Sungai Jantan, atau yang kini dikenal sebagai Sungai Siak. Di Kampung Gasib, wilayah kekuasaan Kerajaan Gasib terbentang luas dari Bukit Suligi, Tandun, hingga Bukit Langga, Tepung Kanan. Pada masa awal, masyarakat Kerajaan Gasib menganut agama Hindu-Buddha, dengan rajanya bernama Raja Bedagai dan panglimanya Jimbam, yang dikenal dengan sebutan Panglima Panjang karena tubuhnya besar dan gagah. Selanjutnya ada perkembangan dan kejayaan Kerajaan Gasib. Pada masa pemerintahan Raja Bedagai, Kerajaan Gasib mengalami masa kejayaan. Salah satu peristiwa penting adalah ketika Panglima Jimbam berhasil menyerang Aceh dan membawa pulang Putri Kacamayang, yang sempat diculik oleh Raja Aceh. Peristiwa ini menunjukkan keberanian serta kesetiaan Panglima Jimbam terhadap rajanya. Selain itu, ketika Kerajaan Majapahit sedang memperluas wilayah kekuasaannya ke pesisir Selat Melaka, Raja Gasib mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Majapahit dan bahkan mengirim bala bantuannya yang dipimpin Panglima Jimbam untuk bergabung dalam ekspedisi Majapahit. Namun, di akhir hayatnya, Panglima Jimbam menghilang tanpa jejak dan tidak diketahui apakah ia gugur atau masih tetap hidup. Selanjutnya, perubahan agama dan masa pemerintahan Islam. Sekitar tahun 1433 Masehi, Raja Gasib masih beragama Hindu-Buddha. Namun, karena adanya tekanan dari Kerajaan Melaka yang sedang berkembang dan menyebarkan ajaran Islam, Raja Gasib meminta perlindungan kepada Kerajaan Cina. Ketika Sultan Mansur Shah memimpin Melaka di tahun 1444 sampai dengan 1477 Masehi, Kerajaan Gasib akhirnya ditaklukkan oleh Melaka. Raja Gasib saat itu, Permaisura, ditawan, sedangkan anaknya Megat Kudu diislamkan dan diberi nama Sultan Ibrahim. Ia kemudian dikawinkan dengan putri Sultan Mansur Shah, dan sejak saat itu pemerintahan Kerajaan Gasib resmi menganut agama Islam. Masyarakat pun berangsur-angsur mengikuti ajaran Islam secara damai, meskipun masih mempertahankan sebagian adat Hindu-Buddha, seperti upacara tepung tawar dan penggunaan dupa dalam doa. Kemunduran dan akhir pemerintahan Kerajaan Gasib. Setelah wafatnya Sultan Mansur Shah, pemerintahan Melaka diteruskan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah, lalu oleh Sultan Mahmud Shah I di tahun 1488 sampai 1511. Pada masa inilah terjadi penggantian kekuasaan di Kerajaan Gasib, di mana Sultan Husim menggantikan Sultan Abdullah. Namun, situasi mulai memburuk ketika Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511. Melaka akhirnya jatuh ke tangan Portugis, dan Sultan Mahmud Shah I mundur ke Johor, kemudian ke Bintan dan Kampar untuk menyusun kekuatan melawan Portugis. Setelah kegagalannya merebut kembali Melaka, Sultan Mahmud Shah I wafat di Kampar, dan putranya Sultan Alauddin melanjutkan kekuasaan dengan mendirikan Kerajaan Johor Lama, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Siak. Sejak saat itu, Kerajaan Gasib hilang dari catatan sejarah selama hampir 100 tahun. Yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Gasib. Beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Gasib masih ditemukan hingga saat ini. Di antaranya adalah kuburan tua Putri Kacamayang yang berada di tepi Sungai Gasib, serta pecahan keramik dari Cina yang diduga berasal dari dinasti Sung atau Ming. Selain itu, terdapat keris dan perisai yang diyakini sebagai hadiah dari Raja Gasib kepada para bendahara di wilayah Batu Gajah dan Tandun. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti sejarah bahwa Kerajaan Gasib pernah menjadi salah satu kerajaan penting penerus Sriwijaya di wilayah Riau.